Jamaah, jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islamitinda dan hari ini kita sedang membahas tema cinta dalam doa. Masya Allah, kalau udah ngomongin soal cinta itu bikin baper, terus juga banyak yang lagi galau, tapi tetap kita akan membawanya ke dalam apa sih yang disarankan, atau misalnya kita ngambil contoh-contoh juga guru-guru kita ngasih tahu nih supaya kita tetap dalam koridor yang baik, tetap mendoakan yang baik-baik. Masya Allah. Baik, selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam. Tadi siapa itu? Nah, makanya nih, Iya, bisik-bisiknya. takut salah paham nih jamaah yang di rumah. Ulangi di pertanyaannya Ustaz Syam, apa nih bisa bertanya. Kadang kita tuh dihantui dengan rasa rindu, bahkan sampai menggebu-gebu gitu ya. Apalagi jika seseorang itu yang kita rindukan udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apakah boleh nggak sih sebenarnya nih Ustaz Syam kalau misalnya kita mencintai dalam diam dan menyampaikan rindu lewat doa? Nah ini Masya Allah nih pertanyaannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai guruku Habib Utsman, Mbak Oki, Mas Miqdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata seorang qais meninggal di atas batu nisannya Laila. Maka terkenallah kisah tentang Laila Majnun. Di mana qais ini atau digelar dengan Majnun karena dia tergila-gila dengan seorang perempuan. Namun ia meninggal di atas batu nisannya. Allahu a'lam kisah nyata ataupun novel belaka. Namun ada satu syair yang diungkapkannya dengan mengatakan, engkau telah terbebas daripada pengkhianatan dan pembohongan dunia hari ini. Engkau telah berada di alam barzakh. Ya Allah, rengkuhlah ia dengan kasih-Mu ya Allah, dan berilah aku kesempatan untuk bertemu kembali dengannya. Maka sebuah doa yang diungkapkan tentang rasa cinta yang luar biasa dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, dengan mengatakan ingin kembali bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas, orang yang menahan rasa cintanya maka ia tergolong mati syahid. Menurut Imam Ibnu Katsir, orang yang menahan di sini adalah orang yang tidak melakukan hal-hal buruk untuk mendapatkan cintanya. Jadi dia kalau sudah ditolak satu kali di dunia, lalu dia menahannya, lalu dia tidak berniat untuk melakukan hal-hal buruk seperti pelet misalnya, atau santet misalnya, atau dia malah kawin lari misalnya gitu ya, atau dia menghalalkan segala sesuatu yang dilarang oleh agama, maka inilah yang disebut dengan mati syahid. Orang yang menahan rasa cintanya. Bukan berarti yang menahan rasa cintanya lalu mereka berpacaran backstreet. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Ini malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang menjauhi maksiat karena ternyata sudah tidak diterima cintanya oleh orang yang dicintainya. Maka yang pertama, apa yang harus dilakukannya? Bolehkah seseorang berdoa untuk orang yang dicintainya yang sudah meninggal dunia? Sungguh doa itu tidak bisa mengembalikan orang yang engkau cintai, tapi doa itu bisa membahagiakan mereka. Jadi kalau ada seorang anak sangat mencintai ibunya, sangat mencintai ayahnya, sangat mencintai orang tuanya, sekalipun engkau berdoa, Allah tidak akan mengembalikan mereka hidup di dunia kembali, tidak. Tapi Allah bisa jadi dengan doamu membahagiakan mereka di alam barzakh. Dan itu yang mereka butuhkan. Bukan kembali ke dunia yang mereka inginkan, tapi yang mereka inginkan adalah bahagia di alam barzakh, di alam keabadian, hingga akhirnya bertemu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting untuk dilakukan oleh orang yang ditinggalkan adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Waladin saleh yada'ulah. Doa orang saleh yang ditinggalkan, yang mendoakan mereka itu sampai untuk mereka. Makanya disebut waladin saleh, bukan ibni saleh, bukan anak kandung yang saleh, tapi yang disebut adalah anak saleh. Kalau sudah menjadi seorang yang saleh, seorang kekasih yang saleh, maka dia bisa mendoakan kekasihnya, dan itu akan sampai untuk mereka, dan itu akan membahagiakan orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, tak mengapa ketika seseorang beramal atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Seperti baca Al-Quran, bersedekah atas namanya, maka itu bisa termasuk daripada sedekah jariah. Atau ilmu yang bermanfaat yang pernah mungkin diajarkannya, lalu kita menyampaikannya kembali, itu juga membahagiakan orang yang telah meninggal dunia. Yang keempat, berziarah ke kuburnya, berbincang dengannya. Maka ketika kita berbincang dengannya, itu pun bisa jadi Allah menyampaikan apa yang kita sampaikan untuknya. Ketika kita menyampaikannya, kalau di dunia, kalau nggak ada kuota, kita nggak bisa video call.
betul. Kalau masih di dunia, kalau nggak ada kuota, kita nggak bisa teleponan. Kalau nggak ada pulsa, kita nggak bisa teleponan ketika LDR. Tapi kalau satu di alam dunia, satu di alam barzakh, orang-orang atau ruh yang sudah ada di alam barzakh, mereka tidak lagi terikat dengan dimensi waktu dan ruang. Bisa saja dia di alam barzakh, kita berada di dunia, atau bisa saja dia bisa mengunjungi kita atau berada di sekitar kita, namun itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara di sini saja tanpa ziarah kubur, itu udah sampai kepada mereka. Berbeda dengan ketika sama-sama di dunia namun LDR, itu membutuhkan sesuatu untuk bisa sampai. Namun kalau satu di alam barzakh, satu di alam dunia, dengan kemurahan Allah, kalau dua-duanya hamba yang soleh, Allah bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan. Wallahu taala alam. Aduh, Masya Allah. Karena ini banyak banget jamaah yang rindu sama mungkin istrinya yang sudah dipanggil keluar, suaminya. Orang tua kepada anaknya, betul. Masya Allah. Masya Allah. Jadi doa juga bisa, kemudian juga sedekah atas nama yang sudah meninggal juga bisa ya, Betul. Masya Allah. Silahkan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bahagianya Sayyidatina Fatimah ketika dikabarkan oleh Nabi bahwa engkau yang pertama kali akan menyusulku nanti dari keluarga. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik jamaah, selanjutnya saya mau ke Habib Utsman nih. Ya, Habib Afwan di sini bertanya nih. Bib, benar nggak sih dulu Rasulullah itu mencintai istri dan orang lain melalui doa-doa yang selalu dipanjatkan? Sama kayak kita gini gitu, Bib? Betul. Waduh, Masya Allah. Nah ini mohon penjelasannya. Ya, lebih akhir lengkap. afwan Kang Tafadhol. Hidat, Ya. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini adalah menarik. Kenapa menarik? Ketika kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, pasti kita akan mendoakannya. Ya. Jangankan sama istri kita, anak yang belum lahir aja, baru pengantin baru, pasti ada doanya. Rabbi habli minas shalihin. Kita doain anak kita juga. Nah, ketika ditanya, apakah kita selalu mendoakan istri kita? Bahkan setiap sholat kita, habis sholat berdoa angkat tangan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, Amin, ya kita Allah. berharap kepada Allah istri kita tuh enak dipandang, enak dilihat, kata-katanya indah, perkataannya indah, perbuatannya terhadap suami indah, penyejuk hati, sampai di rumah. Nah, kalau Kang Mintat nih sampai di rumah, istrinya tuh nyiapin minum nggak? Ya, nyiapin minum, Nyiapin alhamdulillah. makanan nggak? Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Inilah yang diharapkan oleh suami. Suami itu pulang, istrinya cuma perlu nyiapin sesuatu, nemenin sebentar, jangan ditanyain, oh ini kemana, ini di mana, lama banget, ini itu, jangan. Temenin dulu, kalau mau ngomel terserah lah. Karena kudratnya perempuan yang mau pasti ngomel. Ya udah, pokoknya santai, tenang, nikmatin suasana berdua dulu. 10 menit, 15 menit, 20 menit menghilangkan penatnya. Nah, baru ditanya dari mana, kemana aja, kalau lama banget gak jadi masalah. Tetapi yang terpenting adalah suami ketika keluar dari rumahnya berusaha untuk ikhtiar mencari rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, biarkan dia keluar, kasih kepercayaan. Tetapi jangan lupa share lokasi. Karena kayak gitu. Live location. Oh, share live location. Nah, intinya adalah apa? Intinya adalah bukan hanya istri yang mendoakan suami, suami pun mendoakan istrinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan keluarganya, mendoakan istrinya, menjadikan sebuah keberkahan tangganya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb, jadikanlah istri kami, ya kan? Istri kita semua yang ada di tempat ini atau suaminya Ustazah menjadi apa? Menjadi seorang pasangan yang Allah ridhoi, yang enak, yang luar biasa, yang ada kesejukan di dalamnya. Inilah yang dikatakan sakan, ketenangan. Manusia yang ada di dunia ini kalau sudah mendapatkan ketenangan berarti dia sama seperti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu isinya ketenangan semua, kebahagiaan semua, indah semuanya. Sudah tidak ada permasalahan, sudah tidak ada problematika dalam kehidupan, sudah tidak ada pikiran untuk membuang energi yang bikin pusing, ribut, ini nggak ada karena ketenangan. Begitupun yang kita harapkan, ya Rabb, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang di dalamnya ketenangan, sebuah keindahan, kenyamanan. Walaupun ada ribut-ribut dikit ya nggak apa-apa lah, ya kan? Ibarat saya rasem, pasti ada garamnya, nggak mungkin nggak ada garamnya. Nah, inilah yang jadi sebuah kehidupan. Dan juga bukan hanya itu, kita juga bisa mendoakan saudara kita, teman kita, ataupun siapapun kita doakan. Karena apa? Doa seorang manusia yang dimana dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdoa dan mendoakannya, dia nggak tahu nih, Kang Miqdad nggak tahu saya doain, maka ini adalah doa yang mustajab. Ini adalah doa yang sangat mustajab. Sesungguhnya siapa orang yang mendoakan saudaranya, mendoakan temannya tanpa dia tahu, tanpa dia paham, didoain, maka ini doa yang mustajab. Ayolah, sering-sering kita doakan teman kita. Oh, kenapa kita sering doakan teman kita? Kalau kita doakan mereka, teman-teman kita, kita angkat tangan, sama kita akan diaminin juga sama malaikat. Kita juga akan mendapatkan bagian dari itu.
Kalau kita berharap dan mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mudah, dengan mendoakan, nggak ngeluarin biaya, nggak ngeluarin apapun. Ini keberkahan yang dasar, ini keberkahan yang luar biasa. Ya Rabb, jadikanlah kami saling mendoakan, saling mencintai karenamu ya Allah, Amin, saling amin, mendapatkan ya Allah, ridho karenamu ya Allah, amin, amin, dan amin. jadikanlah istri kami, keluarga kami, pasangan kami, manusia yang Engkau jadikan enak dilihat dan enak Amin, dipandang, amin, dan jadi kenikmatan dalam berkeluarga. Amin ya Rabbal amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Kalau gitu Habib, tolong ya doain saya sering-sering. Alhamdulillah. Ya, aminin, Masya Allah. Baik, jamaah. Inna da'watal akhi fillah tastajab. Tuh, ini tuh hadisnya. Siapa orang yang mendoakan saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Tuh, Mustajab. Masya Allah. Jadi kita dikabulkan sama Allah. Doakan yang baik-baik gitu ya. Iya. Waduh, Masya Allah. Karena akan berbalik ke kita juga. Masya Allah. Betul. Baik Habib, Masya terima Allah. kasih penjelasannya. Baik jamaah Islami Tinda yang dimuliakan oleh Allah. Ini kayaknya udah nggak sabar nih jamaah yang ada di rumah pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islami Tinda. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hara_. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Ustadz, bagaimana hukumnya jika nama dia yang belum pasti menjadi jodoh kita tapi selalu diucapkan dalam doa agar menjadi jodoh kita? Bukankah itu memaksa? Apakah Allah suka dengan hamba yang memaksa? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, Ustadz Syam. Dari tadi kayak paksa-paksa Ustaz Sam. Kenapa nih? Ada apa ini? Padahal Ustaz Sam itu udah berusaha maksa nggak dapat juga. Ya Allah. Allah senang mendengar suara rintihan hambanya. Masya Allah. Allah senang mendengarkan doa-doa hambanya. Bahkan di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan mengatakan apa lagi, siapa lagi yang kau sebut namanya, siapa lagi yang model seperti apa lagi, kemarin yang Korea, hari ini yang India kah, atau yang apa lagi. Jadi Allah senang mendengarkan rintihan hambanya. Kalau dikatakan memaksa Allah, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Allah itu maha kuasa. Hilangkan dalam pikiran kita memaksa Allah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa memaksakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan memaksa Allah, tapi meminta, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah atau keliru adalah ketika menjadikan Allah Subhanahu wa taala seperti online shop. Ya, apa itu ketika dia belanja atau dia minta sama Allah request, lalu yang dikirimkan sama Allah berbeda dengan apa yang dia request, akhirnya dia tidak minta lagi sama Allah. Nah, itu salah. Dia tidak mau belanja lagi di situ di online shop itu karena beda yang dikirimkan. Nah, beda dengan Allah. Kalau kita minta sama Allah dan Allah kirimkan yang lainnya, berarti itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Masya Allah. Jadi jawaban Allah belum tentu sesuai yang kita inginkan, Iya, tapi itu pasti lebih baik. Gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam, mudah-mudahan terjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram @hamba Allah. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sembunyikan nama saya ya. Baik, saya dan suami bercerai, sedangkan anak ikut suami. Dan sekarang anak aku benci aku Ustadz. Dia bilang kalau aku itu nggak sayang sama dia sampai merelakan berpisah dengan ayah mantan suamiku. Aku hanya bisa mendoakan aja, tapi Ustadz, ada nggak sih doa atau amalan yang bisa kita lakukan agar anak menjadi luluh ke orang tua? Aduh, Masya Allah pertanyaannya. Baik, mungkin akan dijawab melalui tausiah oleh Ustaz Oki. Tepat dong. Baik, wah ini luar biasa nih untuk para ibu-ibu dimanapun berada yang pada saat ini sedang diuji berpisah dengan anaknya. Semoga Allah SWT berikan kesabaran, karena kesedihan terbesar bagi seorang ibu adalah ketika dia tidak bisa bersama dengan anaknya. Kesedihan sangat besar. Kenapa? Ada sebuah ungkapan yang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa ada ungkapan seperti itu? Saking besarnya jasa ibu yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Ibu yang menderita dengan perjuangan yang luar biasa, mengandung wahnan ala wahnin, mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah, mengandung itu tidak mudah. Melahirkan tidak mudah ya Rob, kita sedang mempertaruhkan nyawa kita. Menyusui pun tidak mudah. Kalau tidak menyusui secara rutin dia akan jatuh sakit. Maka semua pengorbanan yang dilakukan seorang ibu adalah membuat ibu itu patut dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Maka ketika ada seorang anak yang dipisahkan dengan ibunya, itu rasa sakit yang terbesar bagi seorang ibu. Jadi, wahai para ibu yang sedang mengalami hal demikian, banyak berdoa kepada Allah SWT. Coba kita lihat, banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan bagaimana seorang ibu dipisahkan dengan anaknya, lalu bersatu kembali dengan doa-doa yang diucapkan oleh sang ibu. Bukankah doa orang tua, apalagi doanya ibu, diijabah oleh Allah SWT? Kita ingat ada salah seorang sahabat wanita Nabi Sahabiyah, namanya adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika di zaman itu Ummu Salamah radhiyallahu anha sedang bersama dengan suami dan anak sedang hendak berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah.
di sebuah tempat ternyata dipisahkan, anaknya dipisahkan darinya, suaminya dipisahkan darinya. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha ini merasa sedih, bahkan selama 1 tahun setiap hari menangis dari pagi sampai petang di tempat itu, meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan lagi anaknya kepadanya. Dan Allah dengar. Lalu kita lihat bagaimana kisahnya ibunya Nabi Musa alaihissalam. Juga sedih luar biasa berpisah dengan anaknya yang masih kecil, yang masih bayi. Tapi kemudian dengan berdoa dan kemudian Allah kabulkan kembali, Allah pertemukan kembali dengan cara ibunya Nabi Musa alaihissalam jadi ibu susunya Nabi Musa alaihissalam. Intinya wahai para ibu yang sedang berpisah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya banyak. Al-Furqan 74 tadi yang sudah disebutkan oleh Habib Utsman. Sudah jelas, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Banyak baca doa yang sudah diajarkan oleh Al-Qur'an, silahkan dibaca terus-menerus. Tapi doa saja tidak cukup, harus ada ikhtiar. Kalau engkau ingin bertemu dengan anakmu, ikhtiar. Lihat bagaimana Siti Hajar ikhtiar luar biasa untuk terus memperjuangkan anaknya. Maka engkau pun juga harus seperti itu. Lakukan ziarah, datang ke rumah mantan suamimu dengan niatan yang baik agar engkau punya hubungan yang dekat. Ikhtiar, usaha. Setelah itu tawakal ala Allah. Anakmu akan tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mencintainya karena anakmu lihat engkau sudah berikhtiar sampai titik darah penghabisan, dan doa bisa mengubah hati seseorang. Insya Allah anakmu kembali lagi akan mencintaimu. Amin. Anakmu akan kembali bersamamu. Setiap anak akan mencari ibunya. Tenang saja, insya Allah semua akan baik-baik saja. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan yang terbaik. Amin. Baik jamaah, mudah-mudahan terjawab. Dan aduh, jadi saya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba sedih. Makanya saya sama Ustadz, sama Ustazah, sama Habib mau minta maaf nih. Maaf banget sebelumnya ya, guru-guru di sini. Kenapa tiba-tiba minta maaf, Kang Mikdad? Nggak tahu Bib. Gini kan ngomong-ngomong, gimana ya? Aku tuh pengen nanya sebenarnya, gimana kita bisa mencintai Allah seperti Rasul? Masya Sedangkan Allah. kita itu kan manusia biasa, beda sama Rasul Bib. Dan gimana tuh caranya? Nah, mau tahu gak? Mau tahu banget Bib. Sini, Tunggu kalau gitu. Aku kemana? Jamaah, nanti kita akan kembali setelah yang satu itu tetap di Islami Tidak ya. selesai. Jamaah. Alhamdulillah. Ayo. Belum selesai, Caranya, men, Bib. sat.